Kisah Nabi Adam di surga. Pada awalnya, terciptalah Nabi Adam dari tanah liat. Proses penciptaan ini berlangsung selama 40 tahun. Setelah itu, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam, memberinya kehidupan. Tempat tinggal pertama Nabi Adam. Setelah diberi ruh, Nabi Adam ditempatkan di surga. Dia tinggal di surga selama 30 tahun, atau bisa juga dikatakan 43 tahun lebih 4 bulan. Di surga, Nabi Adam tidak sendirian. Allah menciptakan Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Ketika itu, Nabi Adam sedang tidur dan Allah menidurkannya. Dalam tidurnya, Nabi Adam bermimpi melihat sosok Siti Hawa sebelum Hawa diciptakan. Kecantikan Hawa membuat Nabi Adam jatuh hati. Hawa memiliki bentuk dan tinggi badan yang sama dengan Adam, namun Allah memperindahnya dengan wujud yang lebih feminin. Kecantikannya melebihi 1000 bidadari. Allah menghiasi Hawa dengan gelang dan perhiasan dari surga yang mengkilap melebihi cahaya matahari. Hawa dan keturunannya adalah secantik-cantiknya wanita sampai nanti di hari kiamat. Mereka berdua tinggal di surga, tempat yang sangat indah dan penuh kenikmatan. Ada beberapa pendapat tentang surga yang ditempati oleh Nabi Adam. Beberapa ulama berpendapat bahwa surga tersebut adalah surga Khuldi, surga yang nantinya akan ditempati oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Pendapat lainnya menyatakan bahwa surga tersebut bukan surga Khuldi, melainkan surga yang berada di bumi. Meski ada perbedaan pendapat, semua sepakat bahwa surga tempat Nabi Adam tinggal adalah tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan. Pohon terlarang di surga. Meski surga dipenuhi dengan berbagai jenis buah yang lezat dan menarik, Allah memberikan satu larangan kepada Nabi Adam dan Hawa. Mereka diberi kebebasan untuk menikmati semua jenis buah yang ada di surga, kecuali buah dari pohon terlarang. Allah memperingatkan Nabi Adam dan Hawa bahwa jika mereka memakan buah itu, mereka sejatinya telah menzalimi diri mereka sendiri. Ini adalah ujian pertama bagi manusia, ujian tentang ketaatan dan kepercayaan kepada perintah Allah. Larangan ini bukanlah larangan tanpa alasan. Allah, dalam kebijaksanaannya, tahu bahwa buah tersebut bukanlah untuk konsumsi manusia. Meski buah itu mungkin tampak menarik, namun efeknya pada manusia adalah sesuatu yang harus dihindari. Sebagai informasi, pohon Khuldi, juga dikenal sebagai pohon keabadian, adalah pohon kehidupan yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun, detail fisik atau ciri-ciri khusus dari pohon ini tidak dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber Islam. Dalam beberapa tafsir, seperti yang ditulis oleh Imam Tabari, dikatakan bahwa pohon Khuldi memiliki makna simbolis sebagai pohon yang akan memberikan kekekalan bagi yang memakannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa di surga ada pohon yang disebut sebagai pohon Khuldi, yang bayangannya begitu lebar sehingga jika seseorang menaiki kendaraan untuk melewati bayangannya, ia akan membutuhkan waktu 100 tahun. Namun, perlu dicatat bahwa interpretasi ini lebih bersifat simbolis dan metaforis, dan tidak memberikan gambaran fisik yang konkret tentang bagaimana penampilan pohon Khuldi. Oleh karena itu, kita tidak dapat memberikan deskripsi fisik yang pasti tentang pohon Khuldi. Pohon ini tetap menjadi misteri dan simbol dari kehidupan kekal di surga. Iblis dan godaannya. Iblis, makhluk yang dikenal karena penolakannya terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, memiliki misi untuk menyesatkan manusia. Dengan kecerdikan dan tipu dayanya,
Iblis mencoba menyesatkan Nabi Adam dan Hawa, pasangan manusia pertama yang tinggal di surga. Iblis, meskipun telah diusir dari surga, masih mampu menggoda Nabi Adam dan Hawa yang berada di dalam surga. Ada beberapa penjelasan tentang bagaimana hal ini bisa terjadi. Melalui ular, ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa iblis masuk ke surga melalui mulut ular. Dalam kitab Taurat disebutkan bahwa iblis masuk ke dalam surga dengan cara ini. Dari luar surga, menurut sebagian ulama, iblis mungkin menggoda Adam dan Hawa dari luar pintu surga. Dalam interpretasi ini, iblis tidak secara fisik masuk ke surga, tetapi menggoda mereka dari luar. Dari bumi, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa iblis menggoda Adam dan Hawa dari bumi, sementara keduanya masih berada di dalam surga di langit. Iblis membisikkan janji-janji palsu kepada Nabi Adam dan Hawa. Dia berjanji bahwa jika mereka memakan buah dari pohon terlarang, mereka akan menjadi seperti malaikat atau bahkan akan mendapatkan kehidupan yang abadi. Ini adalah godaan yang sangat kuat, karena siapa yang tidak ingin memiliki kehidupan abadi dan menjadi seperti malaikat? Namun, janji-janji iblis hanyalah tipuan. Iblis ingin menyesatkan Nabi Adam dan Hawa, membuat mereka melanggar perintah Allah dan akhirnya harus meninggalkan surga. Iblis berhasil dalam upayanya, dan Nabi Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu. Akibat melanggar larangan. Setelah memakan buah terlarang, perubahan besar terjadi pada Nabi Adam dan Hawa. Sebelumnya, mereka hidup dalam keadaan suci dan murni di surga, tanpa rasa malu atau takut. Namun, setelah memakan buah itu, mereka menjadi sadar akan keadaan mereka. Badan mereka menjadi telanjang dan aurat mereka terlihat. Ini adalah pengalaman baru bagi mereka, sebuah perasaan malu dan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka mencoba untuk menutupi aurat mereka dengan daun-daunan yang ada di surga. Ini adalah upaya pertama mereka untuk mengatasi rasa malu dan ketakutan yang mereka rasakan. Namun, upaya ini tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah mereka. Akhirnya, sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, Nabi Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan surga. Ini adalah hukuman bagi mereka karena telah melanggar perintah Allah. Mereka harus meninggalkan surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan, dan turun ke bumi. Pengusiran ini bukan hanya hukuman, tetapi juga bagian dari rencana Allah. Di bumi, Nabi Adam dan Hawa diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahan mereka. Mereka juga diberikan tugas untuk memperkembangbiakkan dan mengisi bumi. Cerita tentang penempatan Nabi Adam di surga adalah cerita yang penuh dengan hikmah. Dari cerita ini, kita dapat belajar tentang asal-usul manusia dan pentingnya menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Meski Nabi Adam harus meninggalkan surga karena kesalahannya, cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa surga adalah tempat yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih. Semoga artikel ini dapat menambah pengetahuan kita tentang kisah Nabi Adam dan surga tempatnya tinggal. Amin.